Salam saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya damai sejahtera kasih daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dimanapun kita berada. Saya akan sampaikan firman Tuhan hari ini dengan satu judul, kokoh tak tergoyahkan. Ada sebuah istilah yang beberapa kali saya sampaikan, yaitu spesialis generalis. Artinya bahwa dimanapun kita berada, bagaimanapun situasinya, kita terus harus berfungsi untuk melakukan segala kehendak Tuhan. Jadi tidak dipengaruhi dengan keadaan tidak mendukung, maka saya tidak lakukan semua perkara yang Tuhan berikan. Nah, ibaratnya sebuah Kopassus, saudara. Kita tahu ada 50 km markas Kopassus yang dari kota ini, yaitu di Kandang Menjangan. Itu 50 km dari sini, dan untuk masuk menjadi seorang Kopassus, saudara, itu bukanlah perkara yang mudah. Ketika dia disuruh menyerbu sebuah pulau misalnya, dia tidak akan pernah tanya mana perahunya, dia tidak akan pernah tanya mana senjatanya. Dia bisa ciptakan senjata, dia bisa, kalau nggak ada kendaraan, nggak ada perahu, nggak ada pesawat, dia bisa berenang, saudara, menuju pulau itu. Artinya seorang Kopassus dididik untuk mandiri, tidak tergantung dengan situasi dan keadaan, tapi dia harus menjalankan visi yang diberikan sama komandannya, perintah oleh komandannya. Nah, saat ini juga, saudara, hal yang sama perlu kita lakukan. Kita membentuk sebagai seorang yang spesialis generalis. Meskipun di rumah, saudara, meskipun kita ada hari ini di rumah, jangan hanya tidur, bangun, makan, tidur, bangun, makan. Lakukan sesuatu yang produktif. Mengkalibrasi ulang kehidupan kita. Bukan waktunya untuk nganggur-nganggur, santai-santai, main game atau lain sebagainya, saudara. Tapi kalau saudara memang sebagai mahasiswa atau sebagai seorang pelajar, ini waktunya untuk belajar, saudara. Ini waktunya untuk banyak menggali segala ilmu-ilmu pengetahuan yang mendukung pelajaran atau kuliah saudara. Nah, saya hari ini bangun dengan mengupgrade diri saya pribadi, belajar untuk kebenaran firman Tuhan, baca firman, kemudian dengarkan khotbah-khotbah, buat rekaman, dan juga saya lakukan belajar untuk tutorial memperbaiki kendaraan, motor, mobil. Saya pernah katakan saya bikin kebun di atas itu, sekarang sudah menghijau, saudara. Jadi artinya kita ini manfaatkan waktu untuk mengkalibrasi, untuk mengupgrade diri kita, ya. Jadi bukan hanya kemudian saudara menikmati ini masa liburan, tidak ada liburan, saudara. Ini waktunya untuk kita mengupgrade diri. Nah, kekasih hati Tuhan, judul firman Tuhan hari ini saya beri satu judul adalah kokoh tak tergoyahkan. Tapi sebelumnya, saudara, ketika kemarin saya bersih-bersih rumah, saudara, saya temukan satu benda yang menarik. Nah, ketika ada waktu luang, saya rapikan rumah, bersihkan rumah, buang sampah-sampah yang sudah tidak berguna, dan itu saya lakukan, dan saya temukan satu benda ini, saudara. Ini adalah sebuah harmonika. 28 tahun yang lalu saya beli ini di Gardena, ya. Dulu sudah ada Gardena, saudara, ya. Ini harganya Rp5.000. Tapi bukan masalah benda ini, saudara, tapi masalah sejarahnya, saudara, ya. Ketika itu, ya, saya punya teman seorang Muslim dari Sumatera, ya. Dia itu zaman pada waktu itu belum ada yang namanya m-banking dan kirim-kirim uang dengan cepat. Jadi pada intinya bahwa kehidupannya sering telat kiriman wesel, saudara. Jadi waktu itu kiriman uang lewat wesel. Orang tuanya ada di pedalaman Sumatera, saudara. Jadi dia sering telat, saudara, dan sering tidak makan. Nah, saya ini bergaul erat dengan dia, dan kemudian saya tergerak untuk menolongnya. Saya belum ada kemampuan, saya juga belum bekerja, saya masih mahasiswa, masih kuliah juga, sama-sama kita satu kelas. Saya kasihan melihat dia jarang makan, saudara, ketika kirimannya tidak lancar. Kemudian saya ingat, saya punya harmonika,
kemudian dia pintar main musik, saudara. Ya, saya bisa main alat musik tapi tidak jago, saudara. Tapi saya kalau disuruh terpaksa ya bisa, saudara. Ya, kemudian saya ajak, mari kita jalan. Kemudian kita jalan, saudara. Waktu itu, saudara, saya ajak dia jamming kalau bahasa sekarang, gitu ya. Tapi kalau zaman dulu namanya ngamen, saudara. Ya, ini saya temukan ini sudah dalam kondisi berkarat, saudara, dan ada sebagian lubang yang sudah tertutup, jadi sudah tidak sempurna. Tapi ingat dari sejarahnya, saudara. Kami berkeliling, saudara, pakai harmonika ini dan gitar, saudara. Dan kemudian, itu sekedar contoh saja, saudara, saya sudah lupa cara memainkannya. Nah, ketika kami berjalan berkeliling, door to door, ada rumah yang begitu besar. Kita harapannya, wah ini pasti akan dikasih. Setelah itu, saudara, ada tulisan awas anjing galak. Ternyata nggak ada anjingnya, saudara. Kita main 2-3 lagu, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Yang keluar adalah yang punya, saudara, yang punya rumah. Ternyata dia yang galak, saudara. Kita diusir. Waduh, ketulo-tulo kalau bahasa orang Jawanya gitu ya. Pertama kali, saudara, kita ngamen, saudara, kemudian ditolak, saudara. Kemudian itu membuat, udah, gak usah khawatir, kita maju terus. Akhirnya ke sebelahnya. Dan ada yang membahagiakan adalah mendukung kita adalah ketika kita menyanyi, saudara, satu rumah itu ikut bernyanyi, saudara, dan mereka terhibur dan mereka ambil bagi suara ternyata. Nah, kemudian setelah itu dikasihlah uang 1.000 pada waktu itu bisa 2 porsi makan nasi ayam, saudara. Ya, nasi ayam waktu itu sekitar 550. Jadi 1.000 itu sangat berarti, saudara. Dan kemudian ketika sampai 3 jam kami berkeliling door to door, gitu ya. Jogja pada waktu itu masih sepi, saudara. Kami berkeliling, saudara, dapatlah 7.500 rupiah. Ada yang ngasih 100, ada yang ngasih 300, ada yang ngasih 500, ada yang ngasih 1.000, saudara. 7.500 itu bisa buat makan 3 kali sehari kali 4, saudara. 4-5 hari. Berarti, saudara, saya bisa membantu anak ini untuk makan bertahan 5 hari, saudara. Nah, saya selalu mengajarkan begini, jangan kita menyerah dengan keadaan, jangan kita kemudian tunggu bantuan, jangan kita kemudian berharap ada orang yang baik akan bantu kita. Kita harus lakukan sesuatu. Kita tidak dipengaruhi oleh keadaan apapun, tidak dipengaruhi oleh situasi apapun. Terus harus melakukan semua yang Tuhan mau atas kehidupan kita. Kita adalah orang-orang yang di garis depan. Jadi orang-orang di garis depan itu harus siap segala sesuatunya. Ya, jadi seperti Kopassus tadi, tidak ada perahu, dia berenang. Tidak ada senjata, dia buat senjata. Dia punya daya tempur yang tinggi. Demikian pula saya dan saudara, kita dipanggil memiliki daya tempur, daya juang yang tinggi. Jadi tidak pernah tergoyahkan dengan segala keadaan apapun, saudara. Nah, firman Tuhan hari ini saya beri satu judul, kokoh tak tergoyahkan. Mari kita baca ayat firman Tuhan dalam Ibrani 11 ayat pertama. Ibrani 11 ayatnya yang pertama. Saudara, saya harap saudara membaca juga di rumah. Sekarang ini cuma 1 ayat, saudara. Persiapkan Alkitab saudara, ya. Ibrani 11 ayat pertama. Dikatakan demikian, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi saya ulangi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Nah, kekasih hati Tuhan,
Kalau dilihat dari kisah ini, saudara, Ibrani 11 ini, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Jadi iman itu adalah dasar semuanya. Apa yang kita lakukan dasarnya harus iman. Apa yang kita kerjakan dasarnya harus iman. Iman dan doa itu adalah pasangan, saudara. Ya, saudara, ketika saudara berdoa tanpa dasar iman, maka tidak akan sesuatu terjadi. Nah, banyak hari ini, saudara, orang ketika dengar firman, ya, ada pendeta atau hamba Tuhan berkata, kamu tidak akan pernah terkena virus COVID-19. Saudara berkata, amin. Benar gak, saudara? Saudara kemudian besoknya, mungkin beberapa hari kemudian, saudara terkena virus COVID-19. Pendeta itu bohong. Katanya saya tidak terkena virus COVID-19. Tapi nyatanya saya positif. Hari ini saya ketularan. Mana katanya saya sudah bilang amin. Saudara, ketika kita berkata amin, harus punya sebuah dasar yang kuat. Ya, dasarnya adalah iman. Tanpa iman, amin itu juga akan percuma. Amin itu hanya lip sync, saudara. Amin itu hanya semata-mata seperti perkataan yang latah, saudara. Tapi hatinya tidak tertuju kepada kepercayaan atau keyakinan. Maka saudara jangan salahkan ketika ada hamba Tuhan, dia berdoa, jadilah engkau sembuh. Tapi hati kita berkata, tidak mungkin, tidak mungkin. Ini penyakitku parah. Maka tidak akan terjadi. Karena apa? Yang mengerjakan dasarnya adalah iman. Kalau dasarnya tidak benar, maka percuma, saudara. Ya. Nah, kekasih hati Tuhan, ada cerita mengenai di Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul berapa saya lupa, itu mengenai anak-anak Skewa. Anak-anak Skewa mengusir setan demi nama Tuhan Yesus. Tapi kemudian apa yang terjadi? Anak-anak Skewa ini, mereka adalah anak-anak imam, bayangkan. Tapi mereka melakukan praktek perdukunan. Dan disebutkan, nanti akan kita gali ayatnya, saudara, disebutkan bahwa mereka pun akhirnya dipecundangi sama iblis, digagahi sama iblis. Mereka dikalahkan padahal mereka mengusir demi nama Tuhan Yesus. Kok tidak terjadi? Karena apa? Karena mereka tidak punya dasar iman yang benar. Makanya anak-anak Skewa pun akhirnya lari, telanjang, terbirit-birit, saudara, digagahi iblis. Itu suatu cerita yang sangat ngenes kalau bahasa Jawanya. Ya, mereka anak-anak imam, mereka mengusir setan demi nama Tuhan Yesus, tapi justru mereka dikalahkan. Loh, mereka pakai nama Yesus kok kalah gitu? Karena apa? Dasar iman yang tidak benar. Makanya saudara jangan hanya berkata amin, tapi arahkan hati kita supaya benar-benar yakin dan percaya bahwa itu terjadi. Membacakan ayatnya yang tadi saya sebutkan, anak-anak Skewa. Ya, di Kisah Para Rasul 19 ayatnya yang ke-14. Ayatnya ke-13, saudara, anak-anak Skewa. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berkeliling negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu siapakah kamu? Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka. Ini sebuah hal yang sangat ironis. Ketika mereka anak-anak imam, mereka melakukan praktek perdukunan jampi-jampi, saudara. Mereka mengusir setan, menyumpahi orang yang kerasukan demi nama Yesus. Tapi mereka justru kalah, saudara.
mereka justru mengalami kekalahan. Dan itu sangat ironis. Kekasih hati Tuhan bukan hanya sekedar nama Yesus. Nama Yesus pasti berkuasa, asalkan lahir dari iman yang benar. Nah, kalau ada permasalahan kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kok tidak dijawab-jawab, jangan-jangan dasar kita belum benar, saudara. Jangan-jangan kita tidak memiliki sebuah iman yang benar. Sebab saya percaya dan saya sangat yakin, ketika iman kita benar, ketika dasar kita benar, apa saja yang kita doakan, Tuhan itu pasti penuhkan. Asal saudara dasarnya benar. Ya tidak mungkinlah saudara kemudian ketika saya tidak punya uang, Tuhan saya mau merampok bank, tolong Tuhan lancarkan semuanya. Dasarnya tidak benar saudara. Tidak mungkin Tuhan akan kabulkan. Nah, jadi harus dengan dasar yang benar dulu. Nah, baik saudara kekasih hati Tuhan, kita akan mendengarkan sebuah pujian saudara untuk kita menyambut daripada firman Tuhan yang akan datang hari ini. Dari teman kita Cornerstonian, saya persilahkan. Tadi lagu mengatakan bahwa di tengah badai gelombang kita tidak pernah tergoyahkan. Ya, saudara kekasih hati Tuhan, tadi ayat yang kita baca adalah Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu
yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah saudara, berbicara mengenai dasar, dulu saya kuliah di bidang struktur bangunan saudara. Jadi kemudian saya lanjutkan di teknik jalan raya. Dan ketika saya kuliah 30 tahun yang lalu saudara, saya tanya sama dosen saya saudara, ya, itu kok bisa Pak bangun gedung tinggi sekali, ada mungkin 200 lantai, itu sampai sepertinya kelihatan awannya saudara, ya. Jadi bisa sampai tinggi sekali, kok bisa Pak? Gitu. Apa tidak takut akan bencana gempa? Nah, saudara, kemudian dosen itu mengisahkan mengenai gempa yang terjadi saudara. Ketika ada bangunan lantai banyak saudara, mungkin ada 200 lantai saudara, itu tingginya sekitar ya hampir setengah kilometer saudara, ya 400 meter atau 300 meter lah gitu ya. Itu tinggi sekali saudara, ya. Apalagi kalau di paling atas itu beban angin, ada namanya beban angin saudara, itu menerpa kuat sekali. Angin di atas itu sangat kencang saudara, ya. Nah kalau dia kena gempa, di peristiwa gempa itu, gedung itu dibiarkan bergoyang-goyang saudara, dibiarkan bergoyang-goyang. Dan dosen saya berkata, memang didesain untuk bisa bergoyang, karena kalau terlalu kaku tidak mengikuti gerakan goyangan, dia bisa patah dan akhirnya ambruk saudara. Jadi ternyata gedung itu kalau dia pencakar langit itu saudara, bukan anti goyang, bukan tidak mengalami goyangan ketika gempa, justru didesain supaya dia bisa mengikuti goyangan. Jadi ternyata dia bisa goyang juga saudara, ya. Tapi saudara, dia aman dan tidak akan ambruk. Kenapa? Karena desain fondasinya didesain sedemikian rupa, dia ditancapkan sampai ke titik tanah yang paling keras saudara, ya. Dan dia didesain untuk bisa mengalami goncangan. Ada desainnya saudara, itu sangat teknis. Dan ketika ada gempa itu ada dua jenis, yaitu adalah gerakannya vertikal dan gerakannya horizontal saudara. Dan dia bisa didesain menanggung beban gempa sampai berapa, ya. Misalnya skala 9 skala Richter saudara, atau 10 skala Richter, itu ada desainnya sehingga dia bisa bergoncang. Atau saudara kalau lihat jembatan saudara, jembatan itu tidak hanya diam saudara, dia bisa bergerak juga karena di bawahnya ada roh. Artinya apa? Dari ilustrasi ini bahwa ini seperti orang percaya, bahwa ketika orang percaya ada goncangan, itu memang akan terkena, ya. Bukan terus kita tidak terkena. Mungkin kita berdoa, Tuhan luputkan aku dari bencana ini. Saudara, hari ini susah, ya. Banyak orang PHK, banyak orang Kristen pun di PHK, banyak orang Kristen pun mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Itu juga dialami dalam pandemi global ini. Bukan terus orang Kristen steril dari tidak ada bencana, tapi yang jelas penyertaan Tuhan itu selalu ya dan amin. Dan orang Kristen yang benar, walaupun dia mengalami, walaupun dia kesulitan, walaupun dia terkena dampak daripada wabah ini saudara, Tuhan terus memegangnya. Itu yang harus kita imani. Jadi kita pun akan mengalami goyangan, tapi yang jelas tidak akan runtuh. Nah itu yang saya pegang saudara. Jadi kesulitan itu bisa datang juga buat kita. Hari ini kita sulit saudara, semua mengalami kesulitan. Bukan terus kalau orang Kristen tidak mengalami kesulitan, penderitaan. Tapi saudara, kepastian Tuhan adalah bahwa kita tidak akan runtuh. Saya memegang itu saudara. Iman saya berkata begini, walaupun saudara ada kesulitan sebesar apapun, asalkan bersama Tuhan, saya tetap tegak dan kokoh. Nah kalau kita lihat saudara, kembali kepada Ibrani 11 ayatnya yang pertama tadi, iman itu adalah dasar. Nah saudara, kalau baca ayat-ayat selanjutnya, ayat 7 saudara, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan
dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Minggu lalu bicaranya mengenai Nuh, saudara, ya. Dia dibilang gilakah, dibilang enggak waraskah, kok bikin bahtera di atas gunung, gitu ya. Itu yang mengerjakan adalah iman. Kalau saudara tidak punya iman yang kuat, saudara akan berhenti. Nuh akan berhenti, saudara. Kalau kita dapat visi daripada Tuhan, ya, di masa sulit ini, ya, kita dapat sebuah visi daripada Tuhan. Kita lihat di awal sebelum kesulitan barangkali, ya, di awal-awal Desember atau November kita dapat visi Tuhan. Tapi nyatanya, saudara, kok keadaan malah makin sulit. Misalnya saudara dapat visi untuk bikin usaha kah, atau sekolah kah, atau ikut apakah, tapi kok ternyata saudara di Januari kemarin kok sudah mulai ada kesulitan. Nah, ingat cerita dari Kopassus, terus lakukan visi Tuhan dengan dasar iman, ya. Jadi tidak dipengaruhi keadaan, saudara. Tetap lakukan segala sesuatu, tapi saudara harus benar-benar bergantung penuh kepada Tuhan. Nuh tadi, saudara. Kemudian Abraham, yang ayat yang ke-8, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Abraham gak ngerti, saudara, ketika dipanggil dia hanya taat. Sekali lagi, ketika dia dipanggil Tuhan, dia belum mengerti kemana dia mau berangkat. Saudara, mungkin saudara dipanggil Tuhan untuk sesuatu hal, saudara belum mengerti ke depannya bagaimana. Tapi ingat Abraham ini, saudara, dia hanya taat, taat. Dan akhirnya, saudara, ya, dia menjadi bapa perjanjian. Ya. Dia belum tahu di mana tanah yang akan diberikan. Dia dikatakan bahwa keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di lautan. Loh, anak saja sampai umur 100 tahun dia belum dapat, saudara. Anak dari Sarah, saudara. Kok mau keturunan seperti bintang di langit dan pasir di laut? Mustahil. Kalau orang dunia akan katakan mustahil. Tapi karena iman, Abraham pun taat, saudara. Jadi yang mengerjakan adalah iman. Tanpa iman, kamu tidak bisa lakukan apapun, ya. Jadi kuncinya adalah ketika kita memiliki iman yang kuat, maka kita akan produktif. Kita tidak akan pernah bergantung kepada omongan orang lain, saudara. Ah, itu nggak mungkin, itu nggak bisa. Orang lain tidak dapat visi itu, kita yang dapat, ya kita yang kerjakan. Jangan kemudian ketika ada orang yang mengkritik, saudara, kemudian orang kan senang aja kritik, saudara, ya. Tapi mereka ketika dikasih beban seperti itu juga akan kelepok-kelepok, saudara, tidak akan lakukan hal yang sama juga barangkali, saudara. Nah, Bapak Ibu saudara kekasih hati Tuhan, bahkan Abraham, saudara, kembali kepada kisah Abraham, ketika ia disuruh menyembelih anaknya Ishak, saudara, dia juga taat. Dan itu yang mengerjakan adalah iman. Iman itu powerful, saudara. Karena itu dasarnya, dasar bahwa kita akan melihat sesuatu perkara yang Tuhan berikan ke depan. Nah, Bapak Ibu saudara kekasih hati Tuhan, butuh iman, saudara. Butuh iman. Iman itu pun berbeda-beda, saudara. Ya. Artinya begini, ya, kadar iman akan seseorang itu berbeda-beda. Seperti bayi, kemudian menjadi balita, kemudian menjadi anak-anak, menjadi itu akan kita alami. Dan kita tidak boleh memaksa orang, ya, yang kadar imannya berbeda dengan kita untuk melakukan hal yang sama seperti kita lakukan. Ya, saudara tahu rasul-rasul atau murid-murid Tuhan Yesus, mereka apakah kurang iman? Enggak, saudara. Saya bilang iman mereka besar. Ya, mereka melakukan pekerjaan buat Tuhan Yesus. Bahkan ketika Tuhan Yesus sudah terangkat, mereka meneruskan pekerjaan itu. Bahkan sampai kematian, saudara.
menjemput mereka, penyiksaan. Apakah mereka tidak punya iman? Katanya kalau punya iman, ya, mereka akan selamat. Justru ketika mereka imannya di level itu, sudah, mereka tidak menyayangi nyawanya, mereka melakukan semua pekerjaan bagi Tuhan, maka mereka sanggup menanggungnya. Nah, hanya orang-orang tertentu, saudara, yang punya iman yang besar, yang sanggup menanggungnya. Dan kita pun akan menuju ke sana, ya. Jadi jangan imanmu hanya iman kanak-kanak, terus apa-apa maunya disusui, apa-apa maunya diloloi, apa-apa maunya hanya disuapin, saudara. Kalau nggak ada berkat, kita nggak lakukan apa-apa. Wah, Tuhan itu nggak baik. Jangan berkata demikian, Bapak Ibu Saudara kekasih aku. Kita harus punya iman yang dewasa. Iman yang benar adalah iman yang selalu bertumbuh. Iman yang mengerti hatinya Tuhan Yesus. Iman itu berasal dari pendengaran akan firman Tuhan, ya. Nah, kita mau simpulkan, saudara, dalam dua hal ini. Bagaimana memperoleh iman yang benar di dalam Tuhan sehingga menjadi sebuah dasar untuk kita melakukan segala sesuatu. Masa sulit ini, masa-masa pengujian, akan terlihat mana lalang, mana gandum. Ya, ketika sebuah gedung didesain dengan benar, dia akan didesain mampu menghadapi goncangan. Tapi ada kontraktor atau konsultan perencana yang nakal, dia kurangi desain-desain sehingga pondasinya dikurangi. Nah, ketika tidak ada gempa, itu gampang, saudara, semua bisa bangun berdiri. Tapi ketika ada gempa, maka yang punya dasar yang kuat, dasar yang benar, itu yang kokoh berdiri. Nah, pertanyaannya sama dengan kita, saudara. Hari ini kenapa dibiarkan? Ada orang yang jahat, ada orang yang baik. Ada orang yang punya dasar yang benar, ada orang yang punya dasar tidak benar dan tidak kuat, saudara. Ketika mereka terjun dalam pelayanan sekalipun, dasarnya apa? Tidak hanya kita lihat, oh penampilannya bagus, khotbahnya bagus. Tapi kalau tidak punya dasar yang kuat, saudara, maka di tengah goncangan hari-hari ini, saudara, akan terlihat apakah dasarnya benar. Maka ketika ada goncangan, akan bertumbangan, ya. Kita akan lihat begitu banyaknya orang-orang yang bertumbangan karena dasar imannya yang rapuh. Saya berharap kita semua punya dasar iman yang kuat. Jadi memurnikan, makanya saya bilang ini adalah rekalibrasi. Jadi mengkalibrasi arah tujuan pelayanan kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita di saat-saat pandemi ini, diberi kesempatan untuk berpikir ulang, untuk mengeset ulang tujuan kita, supaya kita punya dasar yang kuat, dasar yang benar. Jadi jangan vakum. Mari kita melakukan kalibrasi ulang dalam kehidupan kita di masa sekarang, supaya fondasi kita kuat, ya. Saya tanam ada pokcoy, sawi, saudara. Itu hampir mirip, saudara. Ketika masih kanak-kanak, ketika masih benih bibit, itu disemai, tumbuhnya sama. Suatu kali ketika saya mau tanam, saya lupa ini mana ini pokcoy, ini mana ini sawi, ya, atau chasing. Kemudian saya biarkan aja, saya campur aja, karena saya lupa tempatnya di mana. Akhirnya ketika ditanam, ketika bertumbuh besar, oh saya tahu ini pokcoy, ini sawi chasing yang tumbuhnya besar. Nah demikian, saudara. Hari-hari ini kenapa? Kemarin-kemarin Tuhan biarkan saja. Ini mana yang dasarnya kuat, mana yang dasarnya tidak kuat, itu ditumbuhkan bersama-sama, ya. Tapi ketika masa goncangan ini akan terlihat mana yang dasarnya kuat, mana yang tidak. Kelihatan mana lalang, mana gandum. Jadi jangan heran kalau saudara akan lihat orang-orang yang mulai berguguran karena dasarnya tidak kuat. Sebentar-sebentar khawatir, sebentar-sebentar kecewa, sebentar-sebentar pindah-pindah pelayanan. Kenapa? Karena dasarnya tidak kuat. Sebentar-sebentar mungkin ngambekan, sebentar-sebentar marah sama Tuhan. Itu saya bingung, saudara. Ada orang kok bisa marah sama Tuhan, ya? Padahal Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, karena dia tidak punya dasar pengertian akan Tuhan yang benar.
Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih hati Tuhan, melihat dari kacamata iman ini saudara, kita mau baca Roma 10 ayat 17 sampai 21 ya. Di dalam dunia ini saudara ada dua tipe orang, yaitu orang benar dan orang bijaksana dan orang bodoh. Orang bodoh adalah orang yang mendengar firman tapi tidak melakukannya. Orang bijaksana adalah orang yang mendengar firman dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita mau dengar apa yang Rasul Paulus katakan, Roma 10 ayat 17 sampai 21. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Mereka telah mendengarnya, suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Jadi iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus ya. Tapi saudara, di sini di ayat-ayat selanjutnya dikatakan mereka tidak meresponinya, mereka tidak menanggapinya. Bahkan Allah sudah merendahkan diri. Dikatakan bahwa aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Allah menyodorkan diri untuk dicari orang, tapi orang tidak mencarinya. Dan kemudian dikatakan sepanjang hari dia telah mengulurkan tangannya, pertolongannya sepanjang hari. Tapi sekali lagi responnya tidak ada. Nah, ini mau kasih gambaran saudara, bahwa iman itu datang melalui pendengaran firman Tuhan. Tapi orang yang mendengar belum tentu meresponinya. Makanya jangan heran kalau saudara kemudian, saya sudah baca firman Tuhan, saya sudah dengar khotbah-khotbah, saya sudah ikuti semua streaming, tapi kehidupan saya masih seperti ini saudara. Nah, kita lihat apakah kita orang yang hanya mendengar tidak melakukan, ataukah kita termasuk orang-orang bijaksana, orang-orang yang mendengar tapi juga melakukannya. Di Cornerstone kita tiap hari saudara ya baca firman Tuhan ya. Hari ini di Satu Tawarik saudara ya. Saudara, apakah saudara baca firman setiap hari? Baca firman setiap hari saudara, itu membuat berbeda. Saya saksikan ketika saya membaca firman, saya bersama anak-anak setiap hari baca firman, kita bersyafaat, kita deklarasikan, kita perjamuan setiap hari, dan itu ada bedanya saudara. Iman terbangun, ada sukacita mengalir. Saya katakan saudara ya, bahwa tadi orang yang mendengar dan melakukannya, itulah yang memiliki iman yang benar. Jadi yang pertama saudara, bagaimana memiliki iman yang benar adalah kamu harus merespon dan melakukannya. Jadi jangan hanya mendengar. Ada orang yang mendengar firman, tapi masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, yang masih hidup dalam kodrat dosa. Dia tidak mau hidup berubah seperti firman yang didengarnya ya. Saya sering katakan, pergilah, jangan berbuat dosa lagi ya. Berbuat dosa lagi akhirnya saudara, tidak mendengarkan firman seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada wanita yang mau dirajam itu, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Itu kata-kata yang penuh kuasa saudara. Tapi kalau kita dengar firman itu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, nyatanya kita berdosa setiap hari ya. Lakukan yang sama, itu namanya bukan iman pertobatan saudara ya. Ketika kita mendengar firman Tuhan, maka harus terjadi perubahan. Kita harus meresponnya. Iya, tadi saya dengar jangan berbuat dosa lagi, maka saya akan berbuat kudus, tidak berbuat dosa lagi. Nah, itu namanya
yang benar, orang yang benar, saudara. Tapi orang yang bebal, orang yang bodoh dengar firman, itu kemudian melupakannya. Dan bukan hanya melupakannya, dia ngeyel, saudara, berbantah-bantahan. Nah, di zaman-zaman penghakiman ini, saudara, kita akan lihat bagaimana orang-orang senang berbantah-bantahan. Itu tandanya dia tidak punya dasar iman yang kuat. Apalagi debat firman, ya artinya bukan terus saling menguatkan, tapi saling menjatuhkan. Nah, itu yang mengkhawatirkan. Nah, saya berharap bahwa yang kita sampaikan adalah kabar baik, dan supaya kita meresponi semua firman Tuhan dengan dasar yang benar, saudara, ya. Nah, pertama adalah bagaimana memiliki iman yang benar adalah ketika kita mendengar harus meresponinya. Karena percuma kalau kita hanya dengar tidak meresponinya. Kekasih hati Tuhan. Yang kedua, saudara, yaitu Roma 1 ayat 16 dikatakan begini, saudara. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada yang tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, sekali lagi saya ulangi, orang benar akan hidup oleh iman. Gimana caranya? Tadi dikatakan bahwa sebab aku mempunyai keyakinan. Nah, ini kunci kedua, saudara, ya. Langkah kedua, tadi kita meresponi, dan sekarang kita yakin. Sama seperti Abraham, yakin apa yang didengarnya untuk pergi ke sebuah tanah yang dia nggak ketahui. Dan yang Abraham lakukan, dia yakin bahwa Tuhan yang mengutus adalah Tuhan yang baik. Nah, kalau kita meresponi tapi tidak pernah yakin bahwa apa yang Tuhan katakan itu baik dan benar buat kita, percuma, saudara. Orang benar akan hidup oleh iman. Jadi iman itu menggerakkan orang benar, saudara. Dia mau pergi kemana, dia mau lakukan apa, dia mau katakan apa, itu yang menggerakkan imannya. Kalau dasarnya benar, maka bangunan yang di atasnya pun akan benar dan kokoh. Ada goncangan semacam apapun, tidak akan pernah menggoyahkan. Nuh dikatakan kamu gila, kamu gak waras, kamu edan, gitu ya barangkali, saudara. Suatu kata-kata sarkasme yang keluar dari orang-orang pada zaman itu tidak menggoyahkan keyakinannya. Dia punya iman yang tak tergoyahkan karena dia mendengar, melakukannya, dan yakin apa yang didengarnya untuk dia lakukan. Nah, itu kuncinya, saudara. Kalau kamu tidak yakin, kalau kita tidak punya dasar iman yang kuat, kamu tidak akan pernah yakin melakukan segala sesuatu. Benar gak ya? Jangan aku salah nih. Nah, makanya orang yang selalu tidak punya dasar yang benar itu tidak akan pernah sukses, saudara. Tidak akan pernah mengalami hal-hal spektakuler. Kenapa? Karena dia tidak yakin apa yang dilakukannya benar. Tapi kalau orang punya keyakinan, dia tidak butuh dukungan orang-orang lain. Ya. Ketika dia memulai itu, saudara, ketika dia terima firman dan kemudian dia meresponi, dia mengikuti panggilan itu, dia yakin, saudara, dia tidak perlu dukungan orang lain. Ya, saya mau katakan, ketika dia mengawalinya, dia tidak butuhkan dukungan orang lain. Justru yang terjadi, dia akan melahirkan dukungan-dukungan ketika dia teguh berpegang kepada keyakinan. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu, responi dan yakinlah. Di masa yang sulit ini, Tuhan berharap untuk kita tidak berhenti, untuk menunjukkan siapa jati diri kita. Kita adalah orang-orang benar. Orang benar itu dikatakan tadi digerakkan oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Jadi
paling gampang untuk melihat hari ini, saudara, apakah dasar orang itu benar, apakah orang itu meresponi panggilan Tuhan, meresponi firman Tuhan, dan kemudian dia yakin apa yang dia dengar dan dia lakukan. Jadi goncangan ini akan memperlihatkan siapa kita sesungguhnya. Ya. Semua orang keadaan susah, ya. Semua orang keadaan sulit, dan banyak orang yang mulai berguguran imannya. Mereka tidak yakin bahwa Tuhan menolong setiap kita, Tuhan menyertai setiap kita. Saya secara pribadi, saudara, saya yakin dan percaya ada pertolongan Tuhan atas setiap kehidupan setiap umat yang dikasihi. Kemarin ada satu ibu cerita kepada saya, saudara, bagaimana ketika bulan Desember dia dapat sebuah proyek yang sangat besar, ya, proyek pendidikan gitu. Dia orang Jakarta dan dia datang ke sini dan mereka cerita, sharing kesaksian mereka. Ini sebelum pandemi, saudara. Dia cerita bahwa dia itu dapatkan seperti ada mujizat. Ya. Dia dapat visi daripada Tuhan untuk membuat rumah konseling di Jakarta, saudara. Dan ketika itu, saudara, tiba-tiba dia dapat proyek besar ketika dia pelayanan ke Jawa Timur, saudara. Dan akhirnya dia bertanya sama Tuhan, Tuhan, apa maksudnya? Inilah bukti penggenapan apa yang aku berikan. Kemudian dia dapat proyek besar, ya. Dan itu seperti lumbung Yusuf, saudara, ya. Dan tiba-tiba ada masuk pandemi, saudara. Lumbungnya sudah penuh, saudara. Dan hari ini dia memberkati banyak-banyak hamba Tuhan, memberkati banyak-banyak pekerjaan Tuhan. Jadi dia mengerti, saudara, ya. Orang benar hidup oleh karena iman. Dia lakukan iman. Oh, ini Tuhan kasih untuk saya menjadi berkat buat banyak orang. Gak usah jauh-jauh, saudara. Beberapa waktu kemarin, saudara, ketika pandemi ini terjadi, saudara, iman saya berkata bahwa kamu akan baik-baik saja. Kamu akan melewatinya dengan kemenangan besar. Kamu harus rekalibrasi. Kamu harus kalibrasi ulang semua yang kamu lakukan. Saya taat, saudara, ya. Biasanya kita minggu ibadah, ini nggak ada ibadah gitu. Sedih memang, saudara, tidak bertemu dengan kalian semua, anak-anakku, ya. Sudah lama tidak berjumpa, saudara. Tapi, saudara, ketika di tengah penderitaan ada rasa tenang, itu namanya Roh Kudus sedang bekerja. Nah, ketika di tengah-tengah kesulitan, saudara, saya lihat banyak sekali kesulitan di luar sana, saudara. Kita punya keinginan, yuk kita berbagi. Apa yang mau kamu bagi? Yang jelas kita mau berbagi seperti yang Tuhan mau perlihatkan. Nah, tadi Tuhan perlihatkan bahwa kita bagi-bagi sesuatu untuk tolong orang. Akhirnya, saudara, kita berdoa. Dan satu persatu Tuhan kirimkan, ya, ada yang beras kah, ada yang susu kah, ada yang uang transferan dan sebagainya. Kalau saudara kita tidak kuat atau tidak punya iman, saudara, yang benar, wah, ini puji Tuhan, ini untuk saya pakai pribadi. Tapi kita ingat apa yang Tuhan berikan tadi. Waktu kita berdoa, kita punya keinginan untuk mengadakan berbagi kasih. Akhirnya, saudara, itu kita belikan sembako dan lain, kita bagi-bagi. Dan itu kuncinya, saudara. Kalau kamu punya iman yang benar, dan kamu responi, dan kamu lakukan, dan kamu yakin, maka berkat itu terus mengalir terus. Sampai hari ini tidak ada kekurangan dalam kehidupan kami. Gereja pun banyak menabur. Karena apa? Tuhan kirimkan orang-orang menabur, ya. Entah itu barang, entah itu uang. Tapi kuncinya kamu harus responi dengan benar firman yang datang pada setiap kita, dan lakukan dengan yakin. Maka kalau kamu setia, saudara, ya,
dalam iman yang teguh, yang tidak tergoyahkan. Kalau kita hanya mungkin mengeluh, Tuhan ini zaman apa, ini zaman edan, kok semua orang pada susah, tidak lakukan sesuatu, tidak punya iman yang benar, maka saudara ketika datang kesulitan saudara, itu adalah cara Tuhan untuk mengetahui apakah kita punya iman yang kuat dan tak tergoyahkan. Jadi mari responi saat ini, belajar dari Abraham. Ketika dia disuruh pergi, dia belum tahu arahnya, tapi dia yakin meresponi panggilan Tuhan dan yakin apa yang dia terima adalah baik. Sama juga Nuh juga meresponi semua yang Tuhan perintahkan, dia dengan baik. Dia tidak goyah sedikit pun. Ada orang ngomongin, ada orang memperbincangkan, ada orang mengkritik, ada orang bahkan menganiaya, saudara, tidak akan pernah mengundurkan langkahnya untuk membuat bahtera. Dan itu membuktikan iman yang teguh akan selalu mendatangkan berkat Tuhan yang besar. Kalau di tengah saat ini himpitan, anggap aja itu seperti kita di zaman Nuh atau di zaman Abraham. Banyak orang akan memperbincangkan, banyak orang yang akan mengintimidasi, banyak keadaan yang akan tidak mendukung kita. Tapi teruslah melangkah untuk melakukan segala perkara, sebab engkau akan ditemukan menjadi orang-orang yang setia dan melakukan semua yang Tuhan mau. Jangan undur, jangan kemudian saudara kita merubah haluan kita sehingga kita ditemukan tidak setia. Karena inilah masa-masa Tuhan untuk menguji apakah kita ini lalang atau gandum, ataukah kita orang-orang benar, ataukah kita orang-orang bodoh yang hanya mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Saya percaya kita semua adalah orang-orang benar yang dipersiapkan untuk melakukan kehendak Tuhan. Amin. Apa Ram? Kamu nih ganggu aja. Udah bawa. Mau ngapain? Nggak. Saya tutup dengan Roma 8 ayat 38 dan 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di garis bawah, tidak ada sesuatu pun yang akan memisahkan kita dengan Allah, dengan Kristus Yesus. Sekali lagi, tidak ada sesuatu yang akan memisahkan kita dengan Tuhan Yesus. Itu sudah sangat cukup. Ya, kalau kita berpegang pada iman yang benar, bahwa tidak ada yang bisa memisahkan, merebut kita kembali dari tangan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus menjaga dan melindungi kita, amanlah hidup kita. Ya. Meskipun keadaan sulit, meskipun keadaan tidak mendukung, asalkan Tuhan Yesus bersama dengan kita dan kita tidak pernah terpisah dengan Tuhan, pasti kita baik-baik saja. Nah, 1 bulan ini saudara, di awal bulan saya dapat pesan ini, bahwa kita akan baik-baik saja. Katakan amin. Bahwa kita akan baik-baik saja. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dengan Kristus. Miliki iman yang benar, iman yang tidak tergoyahkan. Belajar dari tadi kisah Abraham dan Nuh saudara, yang mereka tidak goyah. Mereka punya iman yang tak tergoyahkan. Demikian pula kita. Kita tidak tergoyahkan dalam keadaan apapun juga, baik suka maupun duka.